Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, dengan qada dan inayah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada saat ini melanjutkan tafsir surat At-Thariq, surat nomor ke-86 ayat 5 sampai 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dari antara tulang punggung, sulbi, dan tulang dada. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Ibu-ibu Majelis Bi'ah Qur'aniyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah memperhatikan langit dan isi-isinya, dari bintang yang besar-besar dan jauh-jauh dan terang-terang hingga cahayanya menembus sampai kepada kita. Sesudah memperhatikan sekalian yang tersebut dan sesudah mengetahui bahwa tiap-tiap satu benda ada di dalam penjagaan Allah yang Maha Kuasa, maka cobalah perhatikan keadaan dan kejadian manusia. Apakah ia satu makhluk yang patut bermegah diri, takabur, sombong? Tentu tidak. Manusia hanya suatu makhluk yang dijadikan dari air yang terbit dari laki-laki dan perempuan. Tidak berbeda manusia daripada lain-lain jenis hayawan, kecuali dengan amal soleh untuk akhirat dan untuk pergaulan di dunia. Oleh sebab itu, Allah berfirman, surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi husr. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, bahwa manusia semua di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Dan firman Allah di surat Al-Hujurat ayat 13, bahwa orang yang paling mulia pada pandangan Allah ialah orang yang paling berbakti kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Di dalam tafsir Al-Hidayah karya A. Hasan halaman 109. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tentang wa qauluhu, yaitu firman Allah, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ini sebagai tanbihun lil insani ala do'fi aslihi alladzi khuliqa minhu. Ini adalah peringatan bagi manusia tentang kelemahan asal usulnya yang darinya dia diciptakan. Wa irsyadun lahu ilal i'tirafi bil ma'adi, serta petunjuk baginya untuk mengakui adanya kebangkitan.
Lianna man qadaro alal badaati fahuwa qadirun alal i'adati bitorikil aula. Karena siapa yang mampu menciptakan pertama kali tentu lebih mampu untuk menghidupkan kembali, sebagaimana firman-Nya, yaitu kama qala dalam surat Ar-Rum ayat 27. Wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir juz 8 halaman 375. Kemudian dalam tafsir Al-Wasit karya Syekh Muhammad Sayyid At-Tantawi dijelaskan firman-Nya tentang khuliqa mimma dafiq adalah jawaban dari pertanyaan dalam firman-Nya. Subhanahu mimma khuliqa. Dan maksud dari pertanyaan di sini adalah mendorong dan memotivasi untuk berpikir dan merenung. Kemudian dafiqun adalah bentuk kata kerja aktif dari ad-dafqi yang berarti mengalirkan sesuatu dengan kekuatan dan kecepatannya. Dikatakan tadaffaqal ma'u jika air mengalir dengan cepat dan deras. Yang dimaksud di sini adalah air yang keluar dari laki-laki dan dituangkan ke dalam rahim perempuan. Kemudian as-sulbu merujuk pada tulang belakang pada laki-laki. Dan at-taroibu adalah bentuk jama dari taribatun yang merupakan tulang-tulang yang berada di bagian atas dada perempuan. Dan mereka menyebutnya sebagai tempat kalung pada perempuan. Ibu-ibu Majelis Bi'ah Qur'aniyah PW Persis di Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, jika perkara ini seperti yang telah aku sebutkan kepada kalian, wahai manusia, bahwa setiap jiwa ada yang mencatat ucapan dan perbuatannya, maka hendaklah manusia dari kalian memperhatikan dengan penuh renungan dan pertimbangan dan bertanya pada dirinya dari apa dia diciptakan. Allah Ta'ala telah menciptakannya dengan kekuasaannya dari air yang memancar yang keluar dengan kekuatan dan kecepatan dari laki-laki untuk dituangkan ke dalam rahim perempuan. Dan air yang memancar ini sifatnya keluar dari antara tulang belakang laki-laki dan dari antara tulang dada perempuan, di mana kedua air ini bercampur. Dan dari keduanya terbentuklah manusia dalam tahapan-tahapannya yang berbeda dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Al-Ustadz Asy-Syaikh Ibnu Asyur berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan secara rinci tentang air yang memancar ini dengan maksud untuk mengajarkan dan memberikan pelajaran melalui detail-detail penciptaan agar orang yang bodoh dan kafir terbangun dan agar orang yang beriman bertambah ilmu dan keyakinannya. Dan dia menjelaskan bahwa air tersebut keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada. Karena manusia tidak menyadari hal itu. Ini adalah salah satu mukjizat ilmiah dalam Al-Quran yang tidak diketahui oleh orang-orang yang Al-Quran diturunkan di antara mereka. Dan ini adalah petunjuk global yang telah dijelaskan oleh hadis. Dalam hadis dari Ummul Mukminin Aisyah, riwayat Imam Muslim. An Aisyata, dari Ummul Mukminin Aisyah, annam ro'atan,
bahwa seorang wanita qolat berkata li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya, hal tagtasilul mar'atu idah talamat wa absorotil ma'a, apakah seorang wanita harus mandi apabila bermimpi dan melihat air mani? Kemudian faqala, beliau menjawab, Rasulullah menjawab, na'am, iya, kata Rasulullah. Faqalat laha Aisyatu ribat yadaki wa ullat qalat. Maka Aisyah berkata kepadanya, kepada perempuan itu yang bertanya kepada Rasulullah, serius kamu akan bertanya? Faqalat, Aisyah bertanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'iha wa hal yakunus sabah wa hal yakunus sabahu illa min kibali dzaliki. Idza ala ma'uha ma'ar rajuli asbahal waladu ahwalahu wa idza ala ma'ur rajuli ma'aha asbaha a'mamahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkanlah dia bertanya. Tidaklah kemiripan gen terjadi melainkan dari sisi tersebut. Apabila air mani wanita tersebut mengalahkan air mani suaminya, maka anaknya mirip dengan garis keturunan ibunya. Dan apabila air mani suaminya mengalahkan air maninya, maka anaknya mirip dengan garis keturunan bapaknya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan berkata penulis tafsir Az-Zilal, Sayyid Qutb, sesungguhnya ini adalah rahasia yang tersembunyi dalam ilmu Allah yang tidak diketahui oleh manusia. Hingga setengah abad terakhir, ketika ilmu pengetahuan modern mengungkap kebenaran ini melalui caranya, diketahui bahwa pada tulang belakang bagian vertebra terbentuklah air pria, dan pada tulang dada bagian atas terbentuklah air wanita, di mana keduanya bertemu di tempat yang kokoh. Dari keduanya manusia pun terlahir. Dalam Fi Zilalil Quran juz 30 halaman 535. Firman Allah, Maha Suci Dia, sesungguhnya Dia benar-benar mampu untuk mengembalikannya hidup kembali. Pada hari ketika segala rahasia dibongkar, maka Dia tidak akan memiliki kekuatan atau penolong. Ini adalah penjelasan tentang kesempurnaan kekuasaannya. Maha tinggi Dia. Dan bahwa sebagaimana Dia menciptakan manusia dari air yang hina, Dia juga mampu mengembalikannya ke kehidupan setelah kematiannya. Kata ganti dalam firman-Nya, sesungguhnya Dia kembali kepada Allah, yaitu kembali kepada Allah yang maha mulia karena penciptaan manusia. Allah itu dari air yang memancar adalah Allah, maha tinggi Dia. Dan kata ganti dalam firman-Nya mengembalikannya, yaitu kembali kepada manusia yang diciptakan. Di dalam tafsir Al-Wasit juz 15 halaman 354. Kemudian sahabat Abu Hurairah menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, qala Allahu, Allah berfirman. Hadis qudsi. Kata Allah, kadzabani ibnu Adam, anak Adam telah mendustakanku. Walam yakun lahu dzalika, padahal ia tidaklah mempunyai alasan sedikit pun untuk mendustakan Allah. Itu tidak ada alasan sedikit pun. Wasatamani walam yakun lahu dzalika,
Dan ia juga telah mencemoohku, kata Allah itu. Padahal ia tidak mempunyai alasan melakukan hal itu. Fa'ammat takdzibuhu iyaya faqauluhu lan yu'idani kama bada'ani walaisa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi. Adapun kedustaan padaku adalah ungkapannya, dia tidak akan mengembalikanku sebagaimana ia telah menciptakanku pertama kali. Padahal penciptaan yang pertama tidak lebih mudah daripada hanya sekedar mengembalikannya. Wa amma satmuhu iyaya, adapun pelecehan padaku, kata Allah, faqauluhu adalah ungkapan dari Ibnu Adam itu, ittakhadallahu walada, Allah telah menjadikan anak. Wa anal ahadus somadu, Allah telah menjadikan anak untuk dirinya. Wa anal ahadus somadu, sementara aku adalah Rob yang Maha Esa. Lam alid walam ulad, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakun li kuf'an ahadun, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa denganku, kata Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ibu-ibu jamaah majelis bi'ah Qur'aniyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja yang dapat disampaikan. Mohon dimaafkan dari segala khilaf dan salah, dan mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.